Adab berikutnya menetapkan hati ketika berdoa. Jangan ragu-ragu. Kata Nabi SAW, la yaqulanna ahadukum Allahumma ghfirli in syi'ta. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian berdoa, ya Allah ampuni aku jika kau berkehendak. Jika enggak juga enggak apa-apa. Ini enggak boleh. Ya Allah ampunilah aku. Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah rahmatilah aku jika kau mau. Enggak usah begitu. Bila ya Allah marhamni, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahmanas sama ya Rahmanas samawati wal ardi wa rahimahuma. Ya. Wahai Maha Rahman di langit dan bumi dan penyayang yang ada di langit dan di bumi. Irhamni rahmatilah aku. Jangan bilang in syi'ta kalau kau mau ya Allah. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Seakan-akan kita enggak butuh sama Allah. Nah, doa itu kenapa kita berdoa? Karena menunjukkan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika berdoa jangan hatinya harus fokus dan mantapkan hati bahwasanya kita minta kepada Allah. Ya, harapan kita fokuskan kepada Allah. Ya. Jangan kita ragu-ragu. Di antara ada berdoa. Ini sangat penting. Berdoa dengan penuh ketundukan. Adabnya kita tunduk. Adabnya kita menghinakan diri kita. Semakin kita menghinakan diri kita, maka semakin doa kita mudah dikabulkan. Makanya paling mudah dikabulkan ketika seorang sujud. Itulah kondisi dia sangat-sangat rendah. Ya. Wa ammas sujud fajtahidu fid du'a. Adapun sujud maka bersungguh-sungguh dalam doa. Faqamin istajaba lakum, maka sangat mudah dikabulkan bagi kalian ketika berdoa dalam sujud. Kenapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Kondisi seorang sangat dekat dengan Allah ketika sedang sujud. Ya akhi, ente sujud. Selama ente bisa sujud, ente minta kepada Allah ya. Mereka para salaf dahulu hobi sujud, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Zubair diriwayatkan bagaimana beliau kalau sudah sujud habis salat maghrib, beliau tidak angkat kepalanya kecuali azan Isya. Ya. Sujud. Curahkan seluruh apa yang Anda minta kepada Allah. Anda lagi dekat-dekat dengan Allah. Anda meletakkan bagian tubuh yang paling Anda muliakan, diletakkan di tanah. Anda mengatakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Anda maha rendah dan Allah maha tinggi. Saat itulah mudah dikabulkan. Oleh karenanya kenapa orang musafir mudah, di antara kemuliaan orang musafir doanya mudah dikabulkan? Karena dalam kondisi prihatin. Dia musafir jauh dari istri, jauh dari rumah, tidak biasa makan yang biasa dia makan, tidak bisa tidur di tempat yang dia tidur. As-safaru qit'atun minal adzab. Safar adalah potongan daripada kesulitan. Seorang terpisah dari makanannya, terpisah dari minumannya, terpisah dari keluarganya, terpisah dari enggak enak. Di saat itulah rahmat Allah turun. Dia lagi rendah-rendahnya. Maka dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan rubba ash'ath akbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrahu. Betapa banyak orang yang mungkin rambutnya semrawut. Akbar, badannya penuh dengan debu, kakinya penuh dengan debu. Madfu'un bil abwab, kalau dia ketuk pintu enggak ada yang bukain, tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan. Makanya ketika para jamaah di padang Arafah mereka minta kepada Allah. Kenapa mudah dikabulkan? Di antaranya banyak sebab, tapi di antaranya karena kondisi mereka yang jauh dari kesombongan, pakai kain ihram. Sampai Allah mengatakan kepada para malaikat, "Unzuru ila ibadi haula'i ja'uni syu'than gubran." Wahai para malaikat, lihatkah hamba-hambaku datang kepada aku. Di padang Arafah, syu'than gubran, rambut mereka semrawut penuh dengan debu. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan aku telah ampuni dosa-dosa mereka. Madza yuridun? Apa mereka hendaki? Apa yang mereka inginkan datang ke padang Arafah. Ya. Jadi semakin kita merendah, semakin kita mudah dikabulkan apa? Doanya. Ya. Makanya orang musafir mudah dikabulkan doanya, orang yang sujud merendahkan dirinya mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah mengatakan, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah." Berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dengan suara yang lembut. Allah suruh tadarru' dengan tadarru'. Allah mengatakan, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah wa dunal jahri minal qaul." Sebutlah nama Tuhan dalam hatimu dengan merendahkan diri dan takut. Allah mengatakan, ya, wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka para nabi, mereka berdoa kepada kami raghaban wa rahaban, dengan harap dan cemas. Ya. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka tunduk khusyuk kepada kami.
Maka di antara adab dalam berdoa adalah seorang merendahkan dirinya. Maka ketika Nabi SAW berdoa ketika salat istisqa dengan kondisi yang tadarru, merendahkan diri. Ya. Taib, di antara adab dalam berdoa mengulangi 3 kali. Dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dalam hadis yang panjang, Nabi berdoa kemudian kata Ibnu Mas'ud, wa kana idza da'a thalathan. Adalah Nabi SAW kalau berdoa, doa mengulangi 3 kali. Ini di antara kita mengulang doa kita. Mungkin pertama kita hanya baru terbetik, kedua kita lebih fokus, dan ketiga kita lebih menghayati. Maka kita ulang 3 kali tidak jadi masalah, bahkan itu sunnah Nabi dalam berdoa sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara adab dalam berdoa yaitu tidak mengeraskan suara, tapi dengan suara yang lirih. Ya, kecuali kita jadi imam ya. Tapi kalau kita sendiri tidak usah teriak-teriak. Dan itu menunjukkan kekhusyuan dan menunjukkan keyakinan. Kita bisik-bisik dan Allah Maha mendengar. Subhanallah, betapa indahnya seorang sujud kemudian dia bisik-bisik dalam doanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tajhar bi shalatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila." Jangan kalian mengeraskan doa kalian dan jangan pula merendahkannya, tapi di tengah-tengah. Jangan tidak ada suara tapi lirih, dan jangan diangkat. Ya. Ayat ini kata Aisyah radhiyallahu taala anha unzilat fi doa, tentang adab doa. Lihatlah bagaimana doanya Nabi Zakaria. Ini kita contohkan doa Nabi Zakaria agar kita lihat praktek Nabi ketika berdoa. Kata Allah Subhanahu wa taala, kaf ha ya ain sad, dzikr rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ini penyebutan tentang rahmat Allah kepada hambanya Zakaria. Idznada rabbahu nidaan khafiyya. Tatkala dia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lirih. Nidaan khafiyya, dengan suara yang lirih. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Ya Allah, tulangku sudah lemah. Ya Rabbku. Pertama dia memuji nama Allah. Dia mengatakan, ya Rabbku. Ya Tuhanku, penciptaku, pemberi rezekiku, ya Rabbku. Inni wahanal 'azmu minni. Sungguh tulangku sudah lemah. Beliau sudah sangat tua. Washta'ala ra'su syaiba, dan rambutku semua sudah putih, enggak ada satu helai pun yang hitam. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, tapi aku tidak pernah putus asa untuk berdoa kepadamu. Subhanallah, husnudzon yang luar biasa. Secara sebab sudah enggak ada. Dia ingin punya anak, sebab sudah enggak ada, dia udah tua, rambut sudah putih semua, istrinya mandul, tapi dia mengatakan walam akum bidu'ai rabbika syaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya mi wara'i wa kanat imraati akhirah. Kemudian disebutkan hajahnya, ya Allah, kalau saya meninggal siapa yang ngurus Bani Israel? Siapa yang ngurus Bani Israel? Wa kanat imraati akhirah, sementara istriku mandul. Fahabli min ladunka waliya. Anugerahkanlah kepadaku anak yang akan mengurus mereka semua. Wa ja'alhu rabbi radiyya, jadikanlah dia hamba yang diridhai oleh Engkau. Subhanallah. Allah kabulkan. Ya Zakaria inna nubasyiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Jadi intinya lihat, ini doa contoh. Doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria mengumpulkan berbagai macam adab. Dia muji Allah Subhanahu wa taala. Dia berdoa dengan ikhlas, tidak ada yang tahu. Kemudian dia berdoa dengan suara yang lirih. Kemudian dia menyebutkan kekurangan dirinya. Saya begini, istriku mandul, saya sudah tua, tulangku sudah rapuh semuanya. Orang-orang butuh pewaris dari saya. Ya. Dan diminta kepada Allah. Kemudian husnudzon. Walam akum bidu'aika rabbika syaqiyya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan aku tidak pernah dan aku tetap husnudzon ya. Bahwasanya Engkau akan mengabulkan doaku ya. Ini dikumpulkan adab doa oleh Nabi Zakaria alaihissalam ya. Ya, maka tinggal kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah berdoa kepada Allah mudah. Langsung minta. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an." Kalau hamba-hambaku bertanya kepada Engkau wahai Muhammad tentang aku, fa idza sa'alaka 'ibadi, kalau hamba-hambaku bertanya kepada Engkau wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, sungguhnya aku dekat. Ujibu da'wah, aku ini mengabulkan, aku sangat dekat, mudah mengabulkan doa. Kalau ada yang berdoa, aku akan kabulkan. Dan ini berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi dalam ayat-ayat yang lain. Dalam ayat-ayat yang ada sekitar 8 atau berapa atau lebih, Rasulullah ditanya dalam Al-Quran, Allah selalu menjawab, fakul, katakanlah.
maka katakanlah, maka misalnya yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada engkau tentang gunung wahai Muhammad. Faqul, maka katakanlah bahwasanya Allah akan menghancurkannya. Ya. Yas'alunaka 'anil mahid. Faqul qul huwa adzan. Katakanlah mereka bertanya kepada engkau tentang darah haid. Katakanlah qul huwa, katakanlah huwa adzan. Ada selalu katakanlah. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepada engkau tentang hilal-hilal. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Dia adalah waktu-waktu untuk penentuan bagi manusia dan untuk berhaji. Selalu kalau ada mereka bertanya kepada engkau, Allah selalu mengatakan katakanlah. Misalnya, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Qulir ruh, katakanlah ruh adalah urusan Rabbku. Tapi ketika masalah doa, tidak ada kata katakanlah, enggak ada. Perhatikan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah tidak mengatakan faqul inni qarib. Ya. Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau, Allah mengatakan, sungguhnya aku dekat. Allah tidak mengatakan, katakanlah Allah itu dekat. Subhanallah. Allah tidak mengatakan, wahai Muhammad, kalau ada yang bertanya tentang aku, katakanlah Allah itu dekat. Katakanlah Tuhanmu itu dekat. Allah tidak bilang begitu. Tapi Allah jawab langsung. Fa inni. Allah yang jawab. Allah tidak suruh Nabi yang jawabin. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, katakanlah aku dekat. Allah tidak mengatakan katakanlah. Allah langsung jawab, fa inni, aku itu dekat, mudah mengabulkan doa. Sehingga mudah bagi seorang kalau minta kepada Allah, sudah tinggal angkat tangan, enggak usah pakai perantara-perantara, langsung bangun malam minta kepada Allah. Langsung direct, tidak pakai lewat fulan, mudah. Subhanallah, Tuhan kita maha pengampun. Oleh karena sebagian orang masuk Islam, mereka melihat sisi ini. Mereka melihat mudah sekali kalau dalam Islam berdoa. Tidak pakai ini, harus ketemu siapa, harus pergi kemana. Kapan saja terserah, angkat tangan langsung berdoa selesai. Ya, mau pagi, mau sore, mau siang, mau malam, langsung connecting dengan Allah. Mudah berconnecting langsung dengan Rabbul Alamin. Itu diantara spesialis masalah doa. Gampang. Oleh karenanya seorang beradab ketika berdoa. Ya. Ini tadi adab-adab dalam doa. Ya. Kemudian juga di antara adab menghindari doa keburukan untuk diri sendiri, anak maupun harta. Jangan berdoa untuk keburukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tad'u al anfusikum. Jangan doakan keburukan atas diri kalian. Celaka kita, mampus kita, binasa kita, jangan. Wala tad'u ala auladikum. Mampus kamu, setan kamu, sinting kamu, marah-marah sama anak ngomong yang kasar. Wala tad'u ala amwalikum. Jangan doakan keburukan pada harta kalian, hancur bisnis kita. Jangan. La tuwafiqu minallahi sa'atan yas'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Jangan sampai kalian mengucapkan sesuatu yang pas dengan waktu di mana tidaklah Allah diminta dengan suatu permohonan kecuali dikabulkan. Bahaya. Oleh karena orang kalau berdoa, doa yang baik-baik. Taib, kita selesai dari adab berdoa, kita baca dengan singkat sekarang sebab dikabulkannya doa. Sebab dikabulkannya doa. Di antara sebab dikabulkannya doa, mau dimasukkan sebab, bisa juga adab, itu tulus dalam berdoa, tulus. Ya. Dalam hadis kata Nabi SAW, man talaba syahada sadiqan u'tiyaha, walau lam tusibhu. Barang siapa yang benar-benar tulus, sadiqan, tulus, minta agar bisa mati syahid, maka dia akan dikabulkan meskipun dia tidak mati syahid. Ya. Ketulusan, benar-benar, minta benar tulus, ya Allah, minta tulus. Bukan riya, bukan karena coba-coba, benar-benar tulus. Man sa'alallah syahadata bisidqin, ballaghahu Allahu manazila syuhada wa in mata ala firasyi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mohon kepada Allah untuk bisa mati syahid dengan tulus, maka Allah akan menyampaikan dia pada kedudukan para syuhada meskipun dia meninggal di atas tempat tidur, meskipun tidak berperang. Ini sebab dikabulkan doa adalah tulus dalam berdoa. Tadi sudah disebutkan juga di antara sebab dikabulkan doa berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dikabulkannya doa adalah banyak beramal sunnah. Beramal sunnah, segala sunnah yang bisa kita kerjakan. Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bisunnah faf'al." Kalau kau mampu tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya, maka lakukan. Artinya segala kegiatan kita kalau bisa ada dalilnya. Saya mau begini, ada sunnahnya atau tidak? Saya mau begini, ada sunnahnya atau tidak? Semakin kita sering menjalankan sunnah sampai akhirnya kita mencapai derajat wali. Kalau sudah mencapai derajat wali, kita berdoa mudah dikabulkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi," dan seterusnya. Senantiasa hambaku
mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara sunnah sampai aku mencintainya. Jika aku sudah mencintainya, aku menjadi pendengarannya, penglihatannya, kakinya, tangannya. Wa idza sa'alani la u'tiyannahu. Kalau dia minta kepadaku akan aku kabulkan. Jadi agar mudah dikabulkan oleh Allah, sebabnya adalah berusaha menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Yang berikutnya agar sebab mudah dikabulkan doa, makan yang halal, ya. Jangan makan yang haram. Lihat bagaimana bapaknya Imam Bukhari rahimahullah taala ketika meninggal dunia mengatakan, saya tidak tahu satu dirham pun saya makan dari dirham yang syubhat. Semua yang saya makan semuanya halal. Tidak ada satupun yang diragukan tentang kehalalannya. Ya. Makanya dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah berkata, atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Tapi hadisnya diperselisihkan ya. Atau sanadnya lemah ya. Nabi berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah seorang yang dikabulkan doanya. Di antara sebabnya katanya beliau selalu makan yang halal. Rasulullah mengatakan, atib mat'amak, jadikanlah makanan halal, takun mustajabah da'wah, maka akan mudah dikabulkan doamu. Seorang berusaha makan yang halal, yang ragu-ragu jangan. Ya. Makanya di antara orang yang terhalangi dari dikabulkannya doa adalah dia makan yang haram. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur dalam Arba'in Nawawiyah, ketika seorang bersafar dia berdoa, ya muddu yada ila sama, dia mengangkat tangannya minta kepada Allah, asy'ath akbar, rambutnya semprot penuh dengan debu. Dia mengatakan ya Rabbi, semua sebab dikabulkan doa sudah dia lakukan. Dia musafir, mengandalkan tangan kedua tangannya ke langit, rambutnya semerawut, dia ulang-ulang doanya ya Rabbi. Tapi kata Nabi, wa mat'amu haram, makanannya haram, wa malbasu haram, masyrabu haram, minumannya haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, kenyang dari harta yang haram, fa ana yustajabu lahu. Bagaimana mau dikabulkan? Jadi kalau ingin dikabulkan doa, berusaha makan yang halal. Ustaz, bagaimana kalau saya kerja di haram, Ustaz? Apa saya tidak boleh berdoa? Boleh, enggak ada masalah. Berdoa agar semoga dirindahkan dari pekerjaan tersebut, agar dapat solusi, berdoa. Sebab bukan berarti, makanya Nabi mengatakan fa anna yustajabu lahu, sulit dikabulkan, tapi bukan berarti tidak dikabulkan, kata Ibnu Daqiqil Id. Bisa jadi seorang melakukan keharaman tetap dikabulkan. Tapi kalau dia ingin bisa dikabulkan, dia tinggalkan hasil yang haram agar mudah dikabulkan. Kalau dia masih terjebak dalam pekerjaan haram, minta kepada Allah agar diberi solusi, agar bisa meninggalkan pekerjaan tersebut, diberi jalan rezeki yang lain. Kemudian di antaranya berdoa di waktu lapang. Kita jangan berdoa ketika sulit saja. Dalam kondisi lapang kita banyak berdoa. Kita ini butuh berdoa. Kita dalam kondisi lapang ini agar Allah menjaga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, agar Allah beri hidayah selalu kepada kita, Allah kokohkan hati kita. Kita dalam kondisi lapang, bukan dalam kondisi menderita. Tetap berdoa kepada Allah. Kalau kita terbiasa dalam kondisi lapang, berdoa kepada Allah, nanti dalam kondisi susah akan mudah dikabulkan. Kata Nabi SAW, man sarrahu an yastajiba Allahu lahu inda syada'id wal karbi falyukthirid du'a fir raha. Barang siapa yang ingin Allah kabulkan doanya ketika dalam kesulitan, dalam penderitaan, maka hendaknya diperbanyak doa ketika dalam kondisi kelapangan. Jadi kebiasaan kita berdoa di kondisi lapangan membantu kita akan mudah dikabulkan ketika dalam kondisi lapang, dalam kondisi sulit. Waktu mau habis ya. Taib, adapun penghalang dikabulkan doa, ya misalnya doa yang tidak baik, misalnya doa agar minta dengan suatu dosa, minta agar orang itu, ya Allah jadikanlah dia orang yang terjerumus dalam maksiat misalnya, enggak boleh doa seperti itu, enggak boleh. Atau ya Allah jauhkan aku dari dia, padahal itu kakak sendiri, itu adik sendiri, berarti doa untuk putuskan silaturahmi. Ini tidak diperbolehkan. Ini penghalang dikabulkannya doa. Kemudian di antara penghalang terkabulkannya doa, tergesa-gesa dalam berdoa. Kata Nabi, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Dikabulkan doa salah seorang dari kalian selama tidak tergesa-gesa. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Dia bilang saya sudah berdoa kok belum dikabulkan. Seorang jangan demikian. Dia berdoa saja. Pasti dikabulkan, cuma Allah mengabulkan dengan cara Allah. Bisa Allah kabulkan langsung, bisa Allah tunda, ya. Bisa juga Allah tundanya sampai di akhirat, baru Allah kabulkan dengan yang lebih baik, atau Allah palingkan dia dari keburukan yang setimpal dengan apa yang dia minta. Pokoknya tinggal berdoa saja. Bahkan di antara sebab terhalangnya doa adalah seorang merasa, kok enggak dikabul-kabulkan sih? Ini dia suudzon. Jangan. Tentu banyak penghalang, tapi saya cukupkan ini. Taib yang terakhir, waktu-waktu dikabulkan doa. Saya baca cepat-cepat saja. Yang pertama hari Arafah tentunya. Seorang kalau dapat kemuliaan sampai di padang Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, maka silakan berdoa dari ibadah zuhur sampai maghrib. Setiap detik adalah detik emas.
Setiap detik adalah luar biasa, ya. Khairud du'a yaumil Arafah. Kata Nabi, sebaik-baik doa hari Arafah. Sebaik-baik doa. Makanya Nabi tadi di duhur sampai maghrib berdoa enggak berhenti. Ya. Maka Anda kalau diberi kesempatan oleh Allah sudah keluarkan duit, apalagi haji plus, apalagi haji super plus. Jangan hari Arafah jalan sana, jalan sini, foto sana, foto sini, ngobrol sana, lihat berita, ngapain? Berdoa. Pokoknya begitu waktu habis sholat duhur, asar, jamak takdim, berdoa. Kalau potong mungkin ngantuk sedikit, istirahat sedikit. Kalau enggak makan, sisanya berdoa. Keluar sana di tengah lapangan. Nabi dulu keluar dengan ontanya di bawah terik matahari, Nabi berdoa. Ya. Jadi waktu hari Arafah ini berdoa sangat tepat, ya. Hari Jumat juga waktu dikabulkannya doa, ada dua pendapat yang paling kuat, yaitu sejak imam duduk pada khutbah kedua, dia duduk sampai selesai sholat. Kalau imam duduk, kita boleh berdoa. Demikian juga dalam sholat Jumat, dalam sholat kita berdoa dalam sholat kita, itu juga waktu dikabulkan. Yang kedua adalah ba'da asar, di waktu-waktu terakhir menjelang maghrib. Ya, ini juga waktu mudah dikabulkan ketika hari Jumat. Kemudian sepertiga malam yang terakhir ketika Allah turun ke langit dunia dan Allah mengatakan, hal min da'in, siapa di antara adakah yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan doanya. Hal min sa'il fa utiya su'lah, adakah yang minta kepadaku akan kabulkan permohonannya. Hal min mustaghfirin, adakah yang memohon ampun akan aku ampuni dosa-dosanya. Ya akhi, ini saat-saat indah, tiap malam kita punya kesempatan. Bangun malam ya akhi, meskipun seperempat jam, meskipun 20 menit, meskipun 5 menit. Angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang turun lagi ke dunia, Allah sedang mencari hamba-hambanya yang mau cari muka kepada Allah, mencari perhatian Allah. Saatnya Allah berikan pemberian. Sebab orang tanya, Ustaz saya punya masalah. Saya bilang, ente solat tiap malam 1 bulan, insya Allah ada perubahan. Mungkin kalau ente tulis sehari sudah berubah. Kok ragu-ragu? Jangan ragu-ragu, itu bukan coba-coba, ini yakin. Salat malam berdoa tiap malam, masa Allah enggak perhatian? Ente cari muka tiap malam, masa enggak diperhatikan? Orang semua sudah sedang tidur, ente bangun cari muka, masa Allah enggak perhatikan? Allah lebih sayang kepada ente daripada ibu ente kepada ente. Makanya seorang yakin, ya, minta kepada Allah di waktu-waktu yang mulia tersebut. Ketika terjaga di tengah malam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'arra minal lail", siapa yang terjaga di tengah malam, kaget terjaga, maka dia langsung berzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, walhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Zikirnya mudah, ya. Cuma la ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kemudian subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian dia berdoa. Dia boleh berdoa, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Au da'a ustijiba lahu, atau dia berdoa dengan doa apapun maka dikabulkan. Kenapa ini hamba terjaga di tengah malam? Yang pertama dia ingat Tuhannya, luar biasa. Apa balasannya? Yang pertama dia ingat Tuhannya dan dia memuji Tuhannya, dia minta Allah kabulkan. Kita sering terjaga di tengah malam, tiba-tiba mimpi, tiba-tiba terjaga dengar suara, langsung kita la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku. Cuma 1 menit enggak sampai. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallahu akbar. Allahumma ghfirli. Tidur lagi, enggak ada masalah. Tidur lagi atau doa yang lain. Allah kabulkan. Ketika turun hujan juga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utlubu istijabatad du'a inda thalath." Mintalah, carilah dikabulkannya doa pada 3 kondisi. Indal tiqa'il juyush, tatkala bertemu musuh dalam peperangan. Wa iqamatis shalah, tatkala menjelang salat dilaksanakan. Wa nuzulil ghaits, ketika turun hujan, ya. Kemudian ketika sujud sudah kita jelaskan tadi, antara adzan dan iqamat dikabulkan, la yuraddud du'a bainal adzan wal iqamah, tidak ditolak doa antara adzan dan iqamat. Kemudian ketika berpuasa hingga berbuka, sedang berpuasa mudah dikabulkan, terutamanya ketika menjelang berbuka. Kemudian ketika sedang dizalimi, berdoa kepada Allah, dakwatul mazlum laisa bainaha wa bainallah hijab, sungguhnya seorang doanya orang dizalimi tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya di malam Lailatul Qadar, jelas, ya. Kemudian di antaranya di penghujung salat wajib, dubur salat, ketika kita sedang tasyahud jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bersafar, ya, dan ketika minum air Zam-Zam, ma'u Zam-Zam lima syuribalahu, air Zam-Zam tergantung niat orang yang meminumnya. Ketika dia minum, dia berdoa dengan doa apapun mudah dikabulkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja para pemirsa, ikhwan dan akhwat dari Majelis Ta'lim Al-Khansa yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga doa kita dikabulkan. Dan saya tutup, tidak ada ruginya kita berdoa. Jangan dibilang saya rugi, enggak ada ruginya. Kita berdoa, kalau kita berdoa,
Mau dikabulkan atau tidak versi kita, tetap kita dapat pahala karena kita sedang melakukan ibadah yang agung. Jadi doa itu ibadah yang agung. Yang penting kita adabnya ada, yakin, minta, merendah. Adapun pengabulan, Allah pasti kabulkan. Tidaklah seorang berdoa kecuali Allah kabulkan dengan salah satu dari 3 cara. Yaitu Allah kabulkan langsung. Tu'ajjalalahu da'watuhu, Allah kabulkan. Ya. Atau yang kedua, Allah Allah mengakhirkan sampai hari kiamat nanti. Ya. Atau yang ketiga, Allah yasrifu anhu, Allah jauhkan dari dia keburukan yang semisal apa yang dia minta. Jadi enggak ada ruginya. Pasti dikabulkan. Cuma cara pengkabulan terserah Allah Subhanahu wa taala. Saya pengalaman, saya pernah berdoa. Berdoa mungkin berapa tahun, 2 tahun saya berdoa. Terus saya enggak berdoa lagi. Tapi Allah kabulkan entah tahun ketiga, tahun keempat, pas waktunya. Pas waktunya. Mungkin kalau dikabulkan saat itu saya rasa kurang pas. Kita pikir-pikir lagi, iya kurang pas kalau sekarang. Setelah Allah kabulkan, Allah kabulkan saat yang diperlukan, Allah kabulkan. Kalau enggak Allah kabulkan juga nanti pahalanya besar di akhirat. Jadi enggak ada ruginya Anda berdoa enggak ada ruginya. Pertama Anda beribadah, sama Anda baca Quran beribadah, Anda berdoa juga ibadah yang agung. Wallahu alam, demikian saja rekan-rekan majelis taklim Al-Khansa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.